Jadi dari industri fashion style sedang mendesain di dunia digital saat ini. Kartini zaman now menginspirasi generasi kekinian dengan talenta AI dan Web3. Di Digilovers di segmen TNG Tech News Johan Cahyadi yang bahas info kekinian terupdate soal AI dan Web3, kita akan bahas soal topik yang pastinya ngena banget buat perempuan di hari Kartini, yang relate banget dengan dunia Web3 dan AI. Nah yuk kita bahas, tapi sebelumnya ojo lali ngopi sik ben gak salah paham. Jangan lupa tonton sampai habis biar nggak gagal paham. Yuk kita cek, let's go! By the way, selamat Hari Kartini buat teman-teman semua, khususnya para perempuan di Indonesia. Semoga perempuan di Indonesia menjadi generasi dapat memajukan Indonesia. Oke, info terkini datang dari Forbes. Ini cocok banget buat para wanita, yaitu mendesain fashion kekinian untuk dunia virtual di Web3 dengan bantuan AI oleh SYKY Collection. Nah, teman-teman sudah pernah dengar dong tentang Web3 ya. Jadi Web3 itu adalah generasi ketiga dari internet yang lebih canggih dari Web2. Nah, gimana caranya? Dengan teknologi blockchain, smart contract, dan AI, Web3 bisa ngehasilin pengalaman online yang lebih personal dan interaktif dan juga aman. Nah, keren banget kan ya? Nah, ngomong-ngomong soal AI, kalian tahu nggak sih kalau kecerdasan buatan itu bisa ngebantu kita banget dalam kreativitas? AI bisa ngasih kita solusi untuk ngerjain tugas-tugas yang biasanya cuma dikerjain sama manusia, kayak ngomong, nulis, dan lain-lain nih. Nah, kayaknya bakal seru banget kalau kita bisa kerjasama dengan AI untuk bikin karya-karya kreatif yang lebih inovatif lagi. Nah, aku juga pakai AI untuk bikin musik dan juga video klipnya. Nah, bisa dicek di link di deskripsi, bisa dicek di channelku atau mungkin ada di sebelah atas ini ya linknya. Dan gak nyangka banget talenta-talenta muda kita yang berbakat di bidang Web3 dan AI banyak banget loh. Mereka adalah para kreator konten, desainer grafis, programmer, musisi termasuk aku ya, penulis dan lain-lain yang bisa bikin karya-karya yang keren banget dengan memanfaatkan teknologi Web3 dan AI. Nah, ada situs web yang bahasin soal ini nih. Nah, kita akan bahas ya di sini. Nah, kita cek aja di versi bahasa Indonesia ya. Pengen punya kaos NFT eksklusif? Beli kaos gratis NFT, terbatas sesuai edisi NFT-nya. Koleksi semua edisinya, hanya di website harmonynft.id. Nah, ini ada platform namanya SYKY Collective ya. Jadi dia ini didirikan tahun lalu oleh mantan direktur digital dan konten, namanya Ralph Lauren, dengan misi untuk menjembatani kesenjangan antara mode mewah tradisional dan alam semesta Web3 yang sedang berkembang nih. Nah, inkubator adalah langkah selanjutnya menuju realisasi tujuan ini. Jadi teman-teman, dengan teknologi Web3 dan AI yang lagi booming nih sekarang ini, platform mode mewah SYKY ini, SYKY Collective, ini lagi ingin mengembangkan bakat kreatif, kecerdasan buatan, dan digital di masa depan. Jadi semacam bikin bootcamp gitu kan ya teman-teman. Nah, ini karena di sini tertulis nih, di sini disebutkan karena kami percaya bahwa generasi berikutnya dari rumah mode mewah besar, jadi dari industri fashion style sedang mendesain di dunia digital saat ini, dan bahwa SYKY Collective akan menjadi landasan peluncuran dari banyak rumah mode mewah generasi berikutnya. Nah, ini enaknya, jadi peserta akan menerima bimbingan dari para pemimpin industri yang berasal dari dunia mode mewah tradisional dan dunia Web3. Nah, mereka termasuk Caroline Rush, Jonathan Bottomley, dan sebagainya. Di sini akan kalau gabung dalam program ini, mereka akan dapat bimbingan untuk bikin desain fashion ya. Jadi ini kesempatan buat teman-teman semua, terutama teman-teman perempuan yang pengen desain mode baju. Ini kesempatan teman-teman. Nah, itu cuma awalan ya, itu tadi ya. Tapi mereka juga dapat manfaat dari
pembelajaran ini selama setahun untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk meluncurkan fashion mode gitu dalam hal kemampuan teknis dan desain maupun yang lebih strategis seperti cara meningkatkan skala bisnis dan mendistribusikan produk. Jadi mereka punya kesempatan untuk membuka usaha baru dan juga membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang yang lain. Nah, peserta program juga dapat akses kurikulum yang disediakan untuk desainer anggotanya hingga desainer barunya sendiri. Wah, ini orang-orang yang termasuk alumni. Nah, ini juga termasuk dalam manfaat program ini. Manfaat tambahan termasuk akses ke industri mode tradisional dan juga ada agenda kalender ya. Kemampuan untuk memamerkan koleksi di platform SYKY dan kelayakan untuk bermitra dengan merek-merek mewah. Nah, ini program akan dimulai pada akhir Juni dan sekarang ini lagi dibuka dan ditutup pada 2 Mei dengan pelamar yang berhasil diumumkan nanti di bulan awal Juni ya. Di awal bulan Juni. Jadi SYKY ini terus merekrut desainer digital baru. Teman-teman di sini yang pengen desain baju secara digital, inilah kesempatan teman-teman untuk mengembangkan bakat teman-teman melalui program ini. Nah, itu tadi artikel dari Forbes dan kita lihat SYKY itu seperti apa. Jadi ini dia situs dari SYKY. Nah, keren banget kan ya. Oke, kita disuruh ngeklik dimanapun untuk memasuki situsnya. Nah, tampilannya keren banget, ada animasinya juga ya. Jadi ini dia brand SYKY, membuka kesempatan buat teman-teman yang pengen jadi desainer fashion digital. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini. Nah, dan mumpung hari ini hari Kartini ya, kita udah pasti tahu dong kalau hari Kartini itu dirayain setiap tanggal 21 April sebagai hari lahirnya Raden Ajeng Kartini, tokoh pejuang emansipasi wanita Indonesia. Nah, dia kan for your information, dia sekedar mengingatkan ya, dia lahir di Jepara pada tahun 1879 loh. Tapi kenapa kok dia jadi panutan buat kita yang ada di generasi kekinian yang mengenal Web3 dan AI? Nah, Kartini adalah wanita Jawa yang cerdas, berpendidikan, dan punya semangat belajar yang tinggi. Dia juga punya semangat untuk memajukan kaumnya, khususnya perempuan Indonesia yang waktu itu masih terbelenggu sama tradisi dan adat istiadat. Tapi nggak cuma itu aja, Kartini juga dikenal sebagai penulis surat-surat yang nunjukin pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Dia benar-benar contoh banget buat kita semua, terutama buat para perempuan di Indonesia. Kita bisa belajar dari semangatnya buat berkembang dan berkarya di bidang apapun yang kita minati serta memanfaatkan teknologi Web3 dan juga AI. Nah, ngomongin soal Web3, aku juga pernah membahas edukasi tentang Web3 pada video sebelumnya loh. Aku bahas mengenai pengenalan wallet, terus juga pengenalan NFT karena aku juga NFT musician, dan juga aplikasi yang terkait dengan Web3 nanti akan kita bahas terus ya. Jadi jika kamu tertarik untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang Web3 dan teknologi terkini lainnya, jangan lupa untuk cek video di channelku, oke? Jadi intinya kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi Web3 dan AI untuk menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi kita, diri kita sendiri, dan orang lain. Nah, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah dan kita akan ketemu lagi dibahas-bahas soal AI dan Web3 di video-video berikutnya. Saya Johan Cahyadi, pamit undur diri dan selamat Hari Kartini serta selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
Bye.